Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN Dauhan Kecamatan Tenggaran, yang terhormat Ibu Komite Sekolah SDN Dauhan, kemudian yang saya banggakan juga teman-teman dari KKN, ya, teman-teman KKN dari Universitas Brawijaya Malang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan pada hari ini, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di SDN Dauhan Kecamatan Tenggaran, Kabupaten Bondowoso, di mana kegiatan ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas terkait dengan pendidikan guru penggerak. Di sini saya Tutu Hidayah sebagai CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Bondowoso. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan penerapan budaya positif di SD kita tercinta ini. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah yang disebut dengan budaya itu? Di sini ada pengertian budaya sekolah, yaitu adalah kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di lingkungan sekolah. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu mencakup bagaimana guru berinteraksi dengan murid, guru saling bertegur sapa dengan sesama guru, saling bertegur sapa dengan murid, dan juga bagaimana murid kita saling berinteraksi satu sama lain. Itu yang dinamakan dengan budaya sekolah. Budaya positif sekolah yaitu kebiasaan-kebiasaan positif yang berkembang di sekolah. Untuk menerapkan budaya positif di sekolah, kita perlu menerapkan konsep-konsep inti. Ada konsep-konsep inti dalam penerapan budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Sebagai guru yang baik, kita harus dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Yang pertama, ketujuh ini akan saya coba paparkan satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini saya ingin memberikan contoh bagaimana sih sebenarnya pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Saya kasih contoh sedikit saja. Setiap sekolah, setiap kelas mempunyai beberapa murid, dan murid-murid itu, setiap murid memiliki
keunikan masing-masing. Setiap murid memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Jadi tidak sama antara murid satu dengan yang lainnya, itu tidak sama. Pembelajaran berdiferensiasi di sini saya contohkan misalnya di kelas 6 akan membahas tema tentang pahlawan nasional misalnya. Nah, di sini ayo anak coba kalian sebutkan atau ceritakan satu tokoh pahlawan nasional, misalnya seperti itu. Anak-anak ada yang suka menceritakan dengan menggambar, ada yang suka menceritakan dengan membuat puisi atau dengan membuat cerita karangan, ada juga yang membuat komik misalnya tentang pahlawan nasional. Di situ guru harus dapat memfasilitasi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Itu contoh sedikit ya, contoh kecil tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu tujuannya satu ya, bermuara pada satu tujuan, yaitu menciptakan pelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen atau ada 6 nilai-nilai kebajikan yang harus ada pada profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang pertama, cek. Yang pertama, Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu adalah elemen-elemen yang ada pada profil pelajar Pancasila. Baik, saya lanjut. Next. Kemudian ini masih tentang perubahan paradigma ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, selama ini kita sudah salah paham ya. Miskonsepsi itu bisa dikatakan salah paham, yaitu selama ini kita berilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini yang perlu kita perbaiki di sini ya. Kadangkala sebagai orang tua juga di rumah kita sering memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita. Sebagai guru juga sama seperti itu. Kita berpikir bahwa kita sebagai orang tua ataupun guru bisa memaksa anak-anak. Kita memaksa anak-anak untuk berpikiran seperti kita, seperti orang dewasa. Padahal itu
tidak benar. Ya, saya contohkan begini. Misalnya, coba Bapak dan Ibu guru menggenggam tangan. Saya contohkan misalnya Bapak dan Ibu guru dan adik-adik di sini memegang satu hal yang penting di dalam genggaman tangan. Ya, memegang satu hal yang penting. Amanat atau apakah itu yang penting? Itu sangat penting untuk Bapak dan Ibu guru semuanya. Nah, setelah itu saya rayu, misalnya Bu Komite, saya rayu, ayolah Bu, dibuka genggaman tangannya. Ya, saya rayu ataupun saya paksa, saya kira-kira kalau saya memaksa, apakah Bapak dan Ibu guru akan membuka genggaman tangan? Kira-kira kalau saya memaksa atau saya merayu, kira-kira Bapak dan Ibu atau adik-adik di sini membuka genggaman tangan tidak? Coba untuk Bu Evi. Tidak, karena yang kita genggam merupakan yang tentunya yang bermanfaat bagi kita. Jadi ya. kita pertahankan. Begitu, baik. Bu Evi tidak mau membuka genggaman tangannya karena menurut Bu Evi itu sangat penting dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ya, apapun jawabannya, entah itu kalau hal itu bermanfaat untuk kita, untuk kemaslahatan umat, tentunya kita akan mau membuka tangan kita. Tetapi kalau itu bersifat pribadi, bersifat privacy, tentunya kita tidak akan mau membuka kepala tangan kita. Ya, sebenarnya di sini yang memegang kontrol itu siapa? Yang merayu, yang merayu, yang mengancam, ataukah yang mempunyai genggaman tangan? Siapakah yang memegang kontrol di sini? Yang punya tangan. Iya. Tentunya yang memegang kontrol adalah yang menggenggam tangannya, walaupun dirayu, dipaksa, diancam, tidak akan bisa membuka genggaman tangan tersebut, ya. Itu salah satu ilusi bahwa orang lain tidak bisa memaksa kita. Orang lain tidak bisa memaksa kita. Saya tertarik dengan satu kalimat, entah saya lupa, saya membacanya di mana. Saya membaca kalimat, satu-satunya orang yang bisa saya kendalikan adalah diri saya sendiri. Saya tidak bisa mengontrol orang lain, saya tidak bisa mengendalikan orang lain. Tentunya yang bisa saya kendalikan adalah diri saya sendiri. Next. Nah, ini ada masih konsep inti yang tadi, ya, yaitu perubahan paradigma, mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Apa sih paradigma stimulus? Ya, apa sih paradigma stimulus respon? Paradigma stimulus respon. Jadi stimulus itu adalah hal-hal apa saja yang diberikan oleh guru kepada murid, entah itu hukuman, entah itu pujian, entah itu reward, ya, itu adalah stimulus. Sedangkan respon adalah reaksi murid kita. Reaksi murid kita adalah setelah menerima stimulus tersebut. Nah, di sini ada perbedaan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama, kebutuhan kita sama. Menurut teori stimulus
Paulus respon, kebutuhan setiap manusia itu sama. Tetapi menurut teori kontrol, kebutuhan setiap orang itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Entah itu perilaku buruk, perilaku baik, ya, perilaku negatif maupun positif, semuanya memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita misalnya di sekolah, kadang-kala saya juga seperti itu, ya. Sebelumnya seperti itu. Saya bujuk anak-anak atau murid-murid saya yang berbuat tidak sesuai, ya, atau berbuat yang negatif lah. Saya berusaha membujuk terlebih dahulu. Nah, ketika tidak bisa membujuk, kadang-kadang saya itu memaksa juga, ya. Awas loh, ya, kalau tidak dilakukan apa yang katanya Bu Guru, awas nanti nilainya tidak Bu Guru kasih nilai yang bagus. Nah, seperti itu adalah pemaksaan. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang. Jadi tidak ada yang kalah, semuanya menang. Next, Pak. Gimana nih? Kita lanjut apa kita break dulu? Ya. Kalau kita break, di sini ada senior saya, CGP angkatan 7, ya, akan menyumbangkan sebuah lagu. Biar kita lebih semangat lagi, ya. Tapi sebelumnya mungkin untuk menambah semangat kita supaya tidak ngantuk, ayo coba kita lakukan seperti murid kita tadi, ya. SDN Dauha Jaya, SDN Dauha. Kalau saya bilang SDN Dauha Jaya, SDN Dauha Jaya, SDN Dauha Jaya, Jaya, Jaya. Seperti itu, ya. Coba SDN Dauha Jaya, SDN Dauha Jaya, SDN Dauha Jaya, Jaya, Jaya. Iya, terima kasih. Monggo sebelum dilanjut, Pak Nasikin akan memberikan hiburan, ya, sedikit hiburan untuk kita. Monggo Bapak Nasikin, kita bisa ikut bernyanyi semuanya, ya. Pak Eko juga mungkin. Ini ada lagu Jangan Tetap Sengsara. Ini lagunya Meggy Z, ya. Jatuh bangun, seperti itu lagunya. Sudah tidak asing lagi, ya. Studio. Monggo Bapak Nasikin berdiri di depan. Kita sama-sama bernyanyi semuanya.
Suatu hari aku menangkap dirimu bentuk inovasi. Ku mengejar kesempiran hingga engkau menjadi suka. Sungguh hasilnya luar biasa.
Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Nasikin yang sudah berkenan memberikan hiburan untuk kita semua. Lanjut ya, saya lanjutkan pemaparan yang tadi. Ini yang kedua, konsep inti dari penerapan budaya positif yaitu disiplin positif. Jika mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang ada di dalam benak Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu guru, kira-kira apa yang ada di benak Bapak dan Ibu guru kalau mendengar kata disiplin? Monggo, Bu Rifka. Disiplin itu tepat. Ya, menurut Bu Rifka, disiplin itu adalah tepat. Ya, kadang-kala jika mendengar kata disiplin, kita selalu berpikiran terkait dengan hukuman, ya, konsekuensi, pemaksaan, ya, indisipliner gitu ya. Itu kadang-kala kita berpikir seperti itu. Wah, disiplin ini pasti berhubungan dengan yang namanya hukuman dan pemaksaan. Padahal ya, disiplin itu berasal dari kata disiplina, ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa penghargaan, imbalan ataupun hukuman. Nah, sebagai seorang pendidik, kita memiliki tujuan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk mengubah perilaku mereka, ya, dari perilaku yang kurang baik menjadi perilaku yang lebih baik. Tuh, next. Tadi disiplin positif itu bertujuan untuk menciptakan generasi atau murid-murid yang mempunyai kesadaran disiplin diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Yaitu nilai yang disepakati bersama terlepas dari latar belakang, perbedaan agama, suku, ras, dan bahasa. Kalau di profil pelajar Pancasila, kita sudah punya 6 nilai kebajikan, yaitu beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dapat dipercaya, sopan santun, toleransi, kesehatan, kerjasama, menghargai orang lain. Itu adalah contoh nilai-nilai kebajikan universal. Kita mempunyai aturan selama COVID dan bahkan masih berjalan sampai sekarang. Kita mempunyai aturan untuk sering-sering cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu guru, nilai kebajikan apa yang ingin dituju dengan peraturan tersebut? Menjaga kesehatan. Iya, betul sekali ya, menjaga kesehatan atau kesehatan, bisa keselamatan juga bisa, ya. Mungkin yang lebih tepat, tapi yang lebih tepat mungkin kesehatan. Kemudian jika
motor, gunakanlah helm standar. Nah, itu kira-kira nilai-nilai kebajikan yang ingin dituju apa? Menurut Bapak dan Ibu Guru, dengan memakai helm yang baik, iya, keselamatan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dituju adalah keselamatan. Itu contoh nilai-nilai kebajikan universal. Jadi terlepas dari perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa, seperti itu. Next. Kemudian konsep inti yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Setiap tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang dilakukan adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi seperti di sekolah anak-anak kita misalnya berbuat kenakalan-kenakalan, sebenarnya itu adalah usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Jadi kita tidak boleh berpikiran yang negatif dulu. Jangan buru-buru menjudge atau menghakimi, wah anak itu kok sulit sekali dikasih tahu, anak itu kok nakal sekali. Ini tidak boleh kita seperti itu, karena mereka sebenarnya sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang saya lanjut ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup atau survival, misalnya survival ya. Ini berkaitan dengan fisik ya. Rumah, makanan, pakaian, ya, itu termasuk pada kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Dalam perilaku negatif pun, misalnya seperti pencuri, ya, curanmor, misalnya berusaha mencuri sepeda motor, ya, itu kenapa? Mereka sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka, ya, yaitu yang berkaitan dengan bertahan hidup, ya, finansial di sini. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta, kasih sayang, dan rasa ingin diterima. Nah, misalnya di keluarga kita, di rumah, ya, Bu Evi misalnya, Bu Evi marah sama suami, ya, marah sama suami. Nah, tentunya di sini Bu Evi marah karena ada alasan, ada kebutuhan dasar yang sedang Bu Evi berusaha penuhi di sini. Mungkin Bu Evi ingin diperhatikan, ya, mungkin ingin kebutuhan cintanya dari suami kurang misalnya, ya. Di situ Bu Evi berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasarnya. Jadi kalau ada istri atau anak kita atau suami kita yang marah, ngambek, ya, jangan dibalas dengan ngambek juga, tetapi mengertilah bahwa dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, ingin diperhatikan, ingin dicintai, ingin disayang, ya. Sama juga seperti murid-murid kita di sekolah. Ada murid yang suka mencari perhatian dengan kita, ya, dengan membuat kegaduhan di kelas, dengan mengganggu temannya, senang mengganggu temannya. Sebenarnya mereka itu sedang berusaha, mungkin mereka kurang perhatian di rumah, ya, kurang dipenuhi kebutuhannya di rumah. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Setiap individu, setiap murid, setiap manusia pasti ada keinginan untuk berkompeten dalam satu hal, dalam
kebebasan. Kebutuhan dasar kebebasan. Jadi sebagai guru di era sekarang ini kita dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu murid diberikan kebebasan, tapi bukan diberikan kebebasan yang tidak terarang, bukan. Ya, mereka diberikan kebebasan untuk mengikuti pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kemudian kesenangan, jadi setiap murid, setiap manusia ya itu berhak atau mempunyai kebutuhan dasar kesenangan. Setiap orang, setiap individu berhak untuk bahagia, berhak untuk mendapat kesenangan. Saya mempunyai contoh ya. Di kelas 1 sekarang ada yang namanya Mas Arif. Nah, misalnya Mas Arif itu begitu bel dibunyikan, Mas Arif itu selalu keluar kelas, ya berlari-lari sehingga gurunya harus mengejarnya untuk dibawa ke dalam kelas. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu guru, kebutuhan dasar apa yang sedang dipenuhi oleh Arif tersebut? Ya, kebutuhan dasar apa menurut Bapak dan Ibu guru? Menurut Bu Rofika, kebutuhan dasar apa? Dari bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Ya, apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Arif? Menurut Bu Rofika apa? Menurut saya kebebasan. Ya, menurut Bu Rofika kebebasan. Ya, bisa kebebasan, bisa kesenangan. Ya, jadi mereka merasa senang kalau bisa juga perhatian. Ya, mereka merasa senang. Aku mau lari dulu keluar, nanti pasti dikejar sama bapak dan ibu guru misalnya, pasti dikejar sama Bu Evi gitu. Ya, itu Arif sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian konsep inti yang keempat, motivasi perilaku manusia. Ya. Di sini ada dua macam motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan yang kedua motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar diri kita ya, seperti menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan ya, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Kira-kira saya ingin bertanya kepada Bu Rifka ya, kira-kira kalau Bu Rifka mengikuti suatu pelatihan atau workshop ya, kira-kira motivasi apa yang ada di dalam diri Bu Rifka ya? Motivasi apa? Motivasi intrinsik. Ya, motivasi intrinsik. Ya, motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang diinginkan, yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Tapi ada juga yang karena ingin mendapatkan sertifikat. Ya, kalau ingin mendapatkan sertifikat, ya itu termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, di sini kita sebagai guru dituntut untuk menumbuhkan motivasi intrinsik anak untuk belajar, untuk pergi ke sekolah ya. Jadi mereka tidak perlu dipaksa, diancam ataupun dihukum, tetapi kita berusaha untuk memunculkan motivasi intrinsik anak. Nah, di sini ada 3 hal ya
yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Yang terakhir, hukuman itu bersifat satu arah. Misalnya ada satu anak yang tidak memakai sepatu warna hitam misalnya. Datang seorang anak yang tidak memakai sepatu berwarna hitam. Kemudian sama gurunya, kenapa kamu kok tidak memakai sepatu hitam? Karena buru-buru, Pak. Ya sudah, sekarang karena kamu tidak memakai sepatu warna hitam, buka sepatumu sekarang. Seharian kamu tidak usah belajar dengan menggunakan sepatu. Nah, itu namanya hukuman ya. Murid itu tidak tahu, ya tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini sedikit berbeda dengan hukuman. Konsekuensi ini terencana atau telah disepakati. Kemudian murid tetap tidak dibuat nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor muridnya. Misalnya, kenapa kamu tidak memakai sepatu warna hitam? Karena buru-buru, Mak. Kamu tahu kan apa konsekuensinya kalau kamu tidak memakai sepatu warna hitam? Tahu, Pak, saya harus membuka sepatu saya atau cekeran. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi anak-anak itu tahu apa yang akan dilakukan, itu tahu. Kemudian yang ketiga, restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi mungkin ada bapak dan ibu guru di sini yang sudah misunderstanding. Nah, saya pernah mendengar celetukan ya, ada teman yang berkata bahwa kurikulum yang sekarang ini menuntut anak untuk sadar sendiri. Ya, sadar sendiri. Kok bisa seperti itu ya? Padahal ada hal-hal yang perlu dilakukan guru agar anak itu sadar. Kita tidak bisa ya berdiam diri. Katanya PGP sekarang anak-anak itu dibiarkan biar sadar-sadar sendiri tanpa kita sebagai guru tanpa berbuat apa-apa. Jadi itu adalah salah kaprah ya, misunderstanding ya. Ada peranan besar, peranan penting yang dilakukan oleh guru supaya anak itu muncul sifat mandiri, sifat bertanggung jawabnya. Ya, jadi tidak bisa kita itu biar sudah kemana itu nanti akan sadar sendiri, tidak bisa tanpa kita berbuat apa-apa. Ya, kita yang harus memfasilitasi mereka supaya mereka itu menjadi murid yang mandiri dan mempunyai solusi bagi masalah mereka sendiri. Kemudian konsep inti yang nomor 5 ya, yaitu posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru yang bisa guru lakukan di sekolah. Ya, yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya, kita sudah paham sebagai penghukum itu seperti apa. Kalau sebagai penghukum biasanya bernada suara tinggi, ya, memakai hukuman secara verbal atau secara fisik, ya.
dan itu jelas-jelas akan membekas di hati anak. Bisa-bisa anak itu dendam, bisa-bisa anak itu sakit hati kepada guru yang sering memposisikan diri sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ya, contoh di sini, contoh kalimat ya. Sebagai pembuat rasa bersalah misalnya, kamu benar, kenapa sih Bu Guru itu sudah berkali-kali bilang sama kamu. Bu Guru kecewa sama kamu. Kenapa kamu tetap melakukan hal yang tidak baik seperti itu? Nah, ini membuat anak-anak merasa bersalah. Itu contohnya. Kemudian sebagai teman, ya kalau sebagai teman misalnya contohnya ya, guru itu berusaha akrab dengan murid-muridnya, misalnya kamu tuh kenapa tiap hari kok terlambat terus, masih masih menunggu angkutan misalnya. Ya sudah, sana masuk ke kelas, nanti Bu Guru bantu absennya, nanti Bu Guru bantu bicara dengan guru piket. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai teman, itu salah satu contoh kalimatnya. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau ini berkaitan dengan konsekuensi yang tadi ya. Kamu kenapa terlambat? Iya Bu, masih nunggu angkutan. Oh iya, kamu tahu kan apa konsekuensinya? Apa yang harus kamu lakukan kalau kamu terlambat? Nah, itu salah satu contoh kalimat guru sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, guru sebagai manajer ya. Sebagai manajer, di sini guru dihimbau atau diusahakan dari kelima posisi kontrol ini, guru dihimbau untuk menjadi posisi kontrol sebagai manajer, yaitu guru berusaha berkomunikasi atau berdiskusi dengan anak untuk anak itu bisa menemukan solusi dari masalahnya. Nanti ada contohnya guru sebagai manajer seperti apa. Next. Kemudian yang keenam, konsep inti yang keenam, keyakinan kelas. Setiap perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya akan membentuk budaya positif. Terbentuknya budaya positif itu ya ada mungkin sebagai langkah awal, sebagai strategi kita untuk menerapkan budaya positif, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu sudah jelas ya bersifat konkret ya, sudah jelas bersifat konkret. Sedangkan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, warga sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas sudah jelas, sekolah yang membuat tanpa melibatkan murid, tanpa melibatkan orang tua murid. Tetapi kalau keyakinan kelas ini melibatkan murid ya, guru berkolaborasi dengan murid, menyepakati apa yang akan menjadi keyakinan kelas.
Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Restitusi tadi adalah proses yang dilakukan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu restitusi. Segitiga restitusi dinamakan segitiga restitusi karena ada 3 tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yang pertama ya. Setiap anak ya, kalau sedang berbuat atau telah berbuat suatu kesalahan, misalnya gelut atau berkelahi dengan temannya, pasti mereka itu emosinya meluap-luap ya. Pasti mereka bisa-bisa walaupun di depan guru mereka tetap berkelahi. Nah, di sini fungsinya menstabilkan identitas. Contohnya, berbuat salah itu manusiawi ya. Setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan ya. Itu contoh menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan mereka itu divalidasi oleh kita, ya, ditanyakan ulang. Ya, Bu Guru dengar katanya kamu tadi memukul temannya ya. Nah, itu adalah contoh validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini bisa dijalankan kalau kelas itu sudah mempunyai keyakinan kelas. Ya, kita hubungkan nanti, kita tanyakan keyakinan kelas kita sesuai apa tidak dengan perilaku mereka. Kemudian nanti mereka akan kita fasilitasi, akan kita supaya mereka itu mendapatkan solusi yang timbul dari diri mereka sendiri. Nah, di sini ada contoh skenario ya, contoh kasus yang saya buat untuk mempermudah Bapak dan Ibu guru memahami bagaimana sih proses restitusi itu sebenarnya, bagaimana proses penerapan segitiga restitusi itu. Nah, di sini saya ada contoh kasus ya. Maya mengajak teman satu kelasnya untuk memusuhi Farah karena Farah tidak pernah memberikan contekan kepada Maya pada saat pelajaran matematika. Dan Maya merasa kalau Farah itu pelit sekali. Nah, di sini ada contoh kasus skenario. Kemudian saya ada videonya contoh menyelesaikan dengan metode segitiga restitusi. Ini tahap menstabilkan identitas ya. Ini validasi tindakan yang salah. Ini masih validasi tindakan yang salah.
Ya, itu tadi contoh skenario yang saya buat dengan salah satu murid SDN Damuran ya. Jadi kita tidak serta-merta menghukumnya ya. Kamu itu salah, kamu itu tidak boleh memusuhi temannya. Ya, guru langsung menjudge atau menghakimi Maya ya, karena sudah berbuat kesalahan dengan memusuhi Farah karena tidak diberi contekan. Tetapi kita lakukan dengan metode segitiga restitusi itu tadi ya. Nah, karena sudah muncul slide terima kasih, berarti pemaparan saya dalam diseminasi penerapan budaya positif ini bisa saya akhiri. Mungkin di sini ada bapak dan ibu guru yang ingin bertanya atau membuat kritikan, saran ataupun penguatan pada kegiatan hari ini, monggo disilakan. Ibu komite mungkin. Atau di sini juga ada senior saya, Bapak Nasikin, CGP Angkatan 8 ya. Mungkin akan memberikan penguatan kepada kita semuanya di sini agar lebih mengerti atau lebih memahami secara mendalam bagaimana penerapan budaya positif di sekolah bisa kita laksanakan. Monggo Bapak Nasikin. Baik, terima kasih Bu Lutfi yang sudah memberikan pemaparan yang cukup bagus dan sangat jelas saya kira ya, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di SDN Negeri Dawan yang Kecamatan Bondowoso. Di sini saya akan memberikan refleksi saja untuk kegiatan pada hari ini. Alhamdulillah kita senang sekali karena mendapatkan ilmu dari Bu Lutfi tentang penerapan budaya positif di sekolah, sehingga kita sebagai guru di sini akan memulai atau menjadi paradigma baru, menjadi guru yang dahulunya mungkin kita bergaya lama, paradigma barunya yang tentunya harus bergaya baru sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan tadi. Tentunya kita mempunyai banyak salah dan dosa jika kita melihat pemaparan itu tadi ya. Banyak sekali kesalahan-kesalahan kita ketika menghadapi siswa-siswa kita. Di antaranya kita yang biasanya dulu memakai dengan tidak sengaja ya, kita menggunakan teori stimulus respon ya, stimulus respon yang seringkali yang akhirnya jatuh selalu ingin menghukum anak-anak, Itu yang tentunya yang pernah seringkali kita lakukan. Kita harus berarti bisa mengubah diri kita dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, kalau sudah di teori kontrol, kita posisinya di teori kontrol, maka turunannya nanti akan menggunakan restitusi ketika kita mendapatkan masalah dengan anak kita yang bermasalah, menyelesaikan masalah anak kita yang bermasalah dengan segitiga restitusi tadi. Jadi kalau sudah kita paham dengan teori kontrol,
turunnya ini akan menjadi ketika menyelesaikan masalah yaitu dengan segitiga restitusi dengan memposisikan kita sebagai manajer, mungkin itu betul yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita sebagai guru di sini senang sekali mendapat ilmu baru, sehingga mengubah paradigma baru kita, mengubah guru bergaya lama menjadi guru yang bergaya baru sesuai dengan yang sudah kita dapatkan. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Masukin yang sudah memberikan refleksinya atau memberikan penguatan kepada kita semua. Jadi intinya ya, segitiga restitusi itu tadi bisa kita terapkan di rumah dan juga di sekolah. Di rumah kita juga bisa seperti itu, bisa menerapkan segitiga restitusi. Terus terang ya, kemarin 2 hari yang lalu kira-kira saya mencoba menerapkan segitiga restitusi itu kepada anak saya yang sudah mulai beranjak remaja ya, yang sudah mulai penasaran dengan film-film dewasa ya. Secara tidak sengaja saya mengetahui bahwa anak saya pernah melihat film dewasa. Dan saya berusaha untuk menyelesaikannya dengan segitiga restitusi itu tadi. Jadi saya tidak serta-merta memarahi apalagi sampai menghukum anak saya, tidak. Saya tidak melakukan hal itu. Karena saya berpikir, mau atau tidak mau, setiap anak pasti akan memasuki fase di mana mereka akan penasaran dengan hal-hal yang bersifat dewasa. Nah, seperti itu. Jadi restitusi, sekali lagi restitusi itu bisa kita terapkan di rumah dan juga di sekolah. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap dari saya selama membawakan atau selama pemaparan pada siang. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Guru yang sudah hadir. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.